Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Novianti, NIM 2021111621, kelas 2P Manajemen. Di sini saya akan menjawab soal UAS semester genap mata kuliah Bahasa Indonesia. Soal pertama yaitu jelaskan pola bentuk gabungan terikat. Tulislah kembali bentuk gabungan terikat berikut ini. Yang pertama yaitu adi plus kuasa. Yang kedua catur plus tunggal. Yang ketiga dwi plus warna. Yang keempat ekstra plus kurikuler. Yang kelima kontra plus revolusi. Yang keenam purna plus wirawan. Yang ketujuh sabta plus krida. Yang kedelapan sub dan sub plus bagian. Jawab. Kata bentuk terikat ialah bentuk bahasa yang digunakan dengan unsur lain agar dapat dipakai dan memiliki makna yang jelas. Bentuk terikat yang diikuti kata yang berhuruf awal kapital ditulis menggunakan tanda hubung men. Penulisan kata yang benar seperti berikut ini. Adi plus kuasa. Yang benar adalah adi kuasa digabung. Catur plus tunggal. Penulisan yang benar adalah catur tunggal. Dwi plus warna. Penulisan yang benar adalah dwi warna. Ekstra plus kurikuler. Penulisan yang benar adalah ekstra kurikuler. Kontra plus revolusi. Penulisan yang benar adalah kontra revolusi. Purna plus wirawan. Penulisan yang benar adalah purna wirawan. Sabta plus krida. Penulisan yang benar adalah sabta krida. Sub plus bagian. Penulisan yang benar adalah sub bagian. Soal yang kedua. Jelaskan perbedaan bentuk penalaran deduktif dan bentuk penalaran induktif. Berikan contoh penerapannya. Jawab. Penalaran deduktif merupakan proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum. Kesimpulan deduktif dibentuk dengan cara deduksi, yakni dimulai dari hal-hal umum menuju kepada hal-hal yang khusus atau hal-hal yang lebih rendah. Proses pembentukan kesimpulan deduktif tersebut dapat dimulai dari suatu dalil atau hukum menuju kepada hal-hal yang konkret. Contoh dari penalaran deduktif. Masyarakat Indonesia konsumtif, kurung buka, umum, kurung tutup. Dikarenakan adanya perubahan arti sebuah kesuksesan, kurung buka khusus, kurung tutup, dan kegiatan imitasi, kurung buka khusus, kurung tutup, dari media-media hiburan yang menampilkan gaya hidup konsumtif sebagai prestasi sosial dan penanda status sosial. Penalaran induktif dapat berbentuk generalisasi, analogi, atau hubungan sebab akibat. Generalisasi ialah proses berpikir berdasarkan hasil pengamatan atas sejumlah gejala dan fakta dengan sifat-sifat tertentu mengenai semua atau sebagian dari gejala serupa itu. Analogi merupakan cara menarik kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan terhadap sejumlah gejala khusus yang bersamaan. Hubungan sebab akibat ialah hubungan ketergantungan antara gejala-gejala yang mengikuti pola sebab akibat, akibat sebab, dan akibat-akibat. Contoh dari penalaran induktif. Pada saat ini remaja lebih menyukai tarian-tarian dari barat seperti breakdance, salsa, kurung buka, dan krypton, kurung tutup, modern dance, dan lain sebagainya. Begitupun dengan jenis musik umumnya, mereka menyukai rock, blues, jazz, maupun rave. Tarian dan kesenian tradisional mulai ditinggalkan dan beralih mengikuti tren barat. Penerimaan terhadap bahaya luar yang masuk tidak disertai dengan pelestarian budaya sendiri. Kesenian dan kebudayaan luar perlahan-lahan menggeser kesenian dan budaya tradisional. Soal yang ketiga yaitu jelaskan dan berikan contohnya transkripsi dan transliterasi.
Jawab. Transkripsi merupakan penyalinan huruf yang disesuaikan dengan lafal atau disebut juga alih bunyi. Contoh, saya ingin menjadi guru yang handal sama dengan saya ingin menjadi guru yang handal. Yang kedua, mereka tidak suka kue yang manis sama dengan mereka tidak suka kue yang manis. Sedangkan transliterasi merupakan penyalinan dengan mengganti suatu huruf ke huruf lain atau dapat disebut alih aksara. Contoh, wa huwa khairur raziqin, zakat mal, dan surah An-Nisa. Soal yang keempat yaitu jelaskan penomoran bagian karangan berikut ini. Perbaikilah jika menurut Anda masih ada penulisan yang salah. A. Program usaha 1. Tahap persiapan program 1.1. Penerimaan warga belajar 1.2. Pemilihan penyelenggaraan 1.3. Pemilihan ketua kerja usaha 1.3.1. Musyawarah 1.3.2. Ditunjuk. Jawab. Pembenaran nomor 1. Program usaha sebagai bab 1.1. Tahap persiapan program sebagai subbab 1.1.1. Penerimaan warga belajar sebagai anak subbab 1.1.3. Pemilihan penyelenggara 1.1.3.1. Musyawarah sebagai anak subbab pertama 1.1.3.2. Ditunjuk. Soal yang kelima, jelaskan cara penulisan gelar akademik yang benar. Kemudian jawab soal berikut ini. Jika masih salah penulisannya, segera diperbaiki. Jawab. Bayu Maharani STTS merupakan contoh penulisan yang salah. Penulisan yang benar yaitu Bayu Maharani, STTS R.M. Pratama, M.M. Penulisan yang benar yaitu R.M. Pratama, M.M. Yang ketiga, Dr. Irfai Fathur Rahman SPD MPD. Penulisan yang benar yaitu Dr. Irfai Fathur Rahman, S.PD, M.PD. Yang ketiga, Dr. Andes Muhammad Kanzunuddin MPD. Penulisan yang benar yaitu Dr. Andes Muhammad Kanzunuddin, M.PD. Yang kelima, Profesor Dr. Ahmad Ulinuhe MPD. Penulisan yang benar yaitu Profesor Dr. Ahmad Ulinuhe, M.PD. Soal yang keenam, jelaskan penggunaan tanda elipsis, tanda siku, dan tanda kurung. Berikan contoh penggunaan tanda tersebut dalam kalimat. Jawab. Yang pertama, tanda baca dalam bahasa Indonesia memiliki banyak jenis. Salah satunya adalah tanda baca elipsis. Tanda baca elipsis bentuknya adalah seperti ini, kurung buka, titik 3, kurung tutup, yaitu 3 tanda titik yang disusun secara berurutan. Tanda baca elipsis berfungsi untuk menandakan kalimat yang terputus-putus, menghilangkan sebuah kata dalam kalimat, memberikan jeda atau jarak dalam sebuah pembicaraan. Contoh yang pertama, sebenarnya aku sudah memberikan buku itu padanya kemarin malam. Yang kedua, sudahlah, toh kita tidak merugi. Yang kedua, tanda kurung siku disimbolkan dengan kurung buka, kurung siku, titik 3, kurung siku, kurung tutup, merupakan contoh Pandapotan Sitorus dalam buku Mengenal Tata Bahasa Indonesia 2019. Tanda kurung siku berfungsi cukup penting dalam hal pengutipan pendapat dari berbagai literasi. Contoh, pemanfaatan kedelai
kurung siku, dalam kurung siku, pembuatan tempe. Yang kedua, ulang tahun, kurung siku, proklamasi kemerdekaan, kurung siku, Republik Indonesia dirayakan secara khidmat. Yang ketiga, tanda kurung adalah tanda baca ganda atau buka dan tutup dengan bentuk melengkung dan setengah cekung, dan dalam ejaan digunakan untuk menyisipkan informasi yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Contoh yang pertama, Raja Ampat, kurung buka, salah satu kabupaten di Papua, kurung tutup, merupakan salah satu destinasi wisata favorit di Indonesia. Yang kedua, Bu Sutarmi, kurung buka, istri korban, kurung tutup, menjelaskan kejadian perkara perampokan yang terjadi di rumahnya. Soal yang ketujuh, jelaskan 3 cara penalaran induktif meliputi generalisasi, analogi, dan hubungan sebab akibat atau kausal. Silakan jelaskan satu persatu disertai contohnya. Jawab. Yang pertama, generalisasi adalah proses penalaran berdasarkan pengamatan atas sejumlah gejala dengan sifat-sifat tertentu mengenai semua atau sebagian dari gejala serupa. Contoh, Diki adalah seorang polisi, dia berambut cepak. Yang kedua, Alfa adalah seorang polisi, dia berambut cepak. Generalisasi yaitu semua polisi berambut cepak. 2. Analogi induktif merupakan analogi yang disusun berdasarkan persamaan yang ada pada dua fenomena, kemudian ditarik kesimpulan bahwa apa yang ada pada fenomena pertama terjadi juga pada fenomena kedua. Contoh, secara tidak sengaja Amara mengetahui bahwa pensil Staedtler 4B yang menghasilkan gambar vignette yang memuaskan hatinya. Pensil itu sangat lunak dan menghasilkan garis-garis hitam dan tebal. Maka selama bertahun-tahun ia selalu memakai pensil itu untuk membuat vignette. Tetapi ketika ia berlibur di rumah nenek di sebuah kota kecamatan, ia kehabisan pensil. Ia mencari di toko-toko di sepanjang satu-satunya jalan raya di kota itu. Di mana-mana tidak ada. Akhirnya daripada tidak mencoret-coret, ia memilih merek lain yang sama lunaknya dengan Staedtler 4B. Ini tentu akan menghasilkan vignette yang bagus juga. Putusnya menghibur diri. Paragraf di atas merupakan contoh dari analogi induktif. Keputusan Amara merupakan kesimpulan berdasarkan persamaan sifat kedua merek pensil itu. Yang ketiga, hubungan sebab akibat atau hubungan kausal ialah hubungan keterkaitan atau ketergantungan dari dua relatis konsep, gagasan, ide, atau permasalahan. Suatu kegiatan tidak dapat mengalami suatu akibat tanpa disertai sebab. Atau sebaliknya, suatu kegiatan tidak dapat menunjukkan suatu sebab bila belum mengalami akibat. Contoh, kuberikan sedikit uang di sakuku untuk membeli obat. Ia menatap wajahku, menitikkan air mata lagi. Ia menangis karena senang mendapatkan uang untuk membeli obat dan makan untuk adik dan ibunya di rumah. Beberapa hari kemudian, aku bertemu dengan anak itu bersama ibunya di pasar. Mereka menghampiriku, memberiku sedikit makanan kecil sebagai ucapan terima kasih padaku karena telah membantu anak itu beberapa hari yang lalu. Soal yang ke-8. Jelaskan apa yang dimaksud dengan silogisme. Berikan contoh silogisme. Jawab. Silogisme ialah setiap penyimpulan tidak langsung yang dari dua proporsi premis disimpulkan suatu proporsi baru kesimpulan. Premis yang pertama disebut premis umum atau premis mayor, dan premis yang kedua disebut premis khusus atau premis minor. Kesimpulan itu berhubungan erat sekali dengan premis-premis yang ada. Jika premis-premisnya benar, maka kesimpulannya juga benar. Yang pertama, silogisme kategorik yang semua posisinya merupakan proporsi kategorik. Contohnya, yang pertama premis mayor,
semua manusia tidak lepas dari kesalahan. Premis minor, semua cendekiawan adalah manusia. Konklusi, semua cendekiawan tidak lepas dari kesalahan. Yang kedua, silogisme hipotesis adalah silogisme yang premis mayornya berupa keputusan hipotesis dan premis minornya merupakan pernyataan kategoris. Contoh, jika hari ini tidak hujan, saya akan ke rumah paman, merupakan premis mayor. Hari ini tidak hujan, merupakan premis minor. Maka saya akan ke rumah paman, merupakan kesimpulan. Yang ketiga, silogisme alternatif adalah silogisme yang premis mayornya premis alternatif, premis minornya membenarkan salah satu alternatifnya, dan kesimpulannya menolak alternatif yang lain. Contoh, kakek berada di Bantaeng atau Makassar merupakan premis mayor. Kakek berada di Bantaeng merupakan premis minor. Jadi, kakek tidak berada di Makassar merupakan kesimpulan. Soal yang ke-9. Apa yang dimaksud dengan konjungsi? Sebutkan jenis-jenis konjungsi dan berikan contoh penalaran konjungsi. Jawab. Konjungsi atau kata penghubung adalah kata tugas yang fungsinya menghubungkan antar klausa, antar kalimat, dan antar paragraf. Yang pertama, konjungsi koordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua unsur atau lebih dan kedua unsur itu memiliki status sintaksis yang sama. Anggota dari kelompok ini adalah yang pertama, dan menandai hubungan penambahan, yang kedua, atau menandai hubungan pemilihan, dan yang ketiga, tetapi menandai hubungan perlawanan. Yang kedua, konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih dan klausa itu tidak memiliki status sintaksis yang sama. Salah satu dari klausa itu merupakan anak kalimat dari individunya. Contoh, Aisyah masih tetap pergi walaupun masih hujan deras. Yang ketiga, konjungsi relatif ialah kata penghubung yang berguna untuk menghubungkan dua frasa, kata, dan klausa dengan status konjungsi setara, ataupun contoh konjungsi korelatif yaitu meliputi jangankan, pun, entah, baik maupun, bukan hanya, melainkan, tidak hanya, tetapi, atau juga, demikian rupa, sehingga. Contoh, entah benar entah tidak, aku masih meragukan kata-katanya. Yang keempat, konjungsi antar paragraf merupakan konjungsi yang berfungsi menghubungkan dua paragraf sehingga menjadi suatu paragraf yang koheren dan sistematis. Kata hubung yang kerap digunakan di antaranya yang pertama, terlebih lagi, yang kedua, di samping, yang ketiga, oleh karena itu, yang keempat, berdasarkan, dan yang kelima, jadi. Contoh, terlebih lagi bukan hanya ayahnya yang pergi tetapi juga ibunya, hanya rindu yang bisa diselamatkan. Beruntung rindu dapat dikeluarkan dari mobil sebelum mobil itu meledak. Yang kelima, konjungsi antar kalimat adalah jenis konjungsi yang menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lainnya. Biasanya konjungsi ini dipakai untuk menunjukkan adanya perbedaan arti atau perbedaan makna. Contoh, jangan memiliki mental meminta-minta. Sebaliknya, kita harus memiliki mental memberi. Pertanyaan yang ke-10 yaitu wacana terbagi menjadi 5, yakni wacana narasi, deskripsi, argumentasi, persuasi. Jelaskan ciri dan perbedaan tiap wacana tersebut, serta berikan contohnya. Yang pertama, wacana narasi adalah salah satu jenis wacana yang menceritakan atau mengisahkan suatu peristiwa secara berurutan berdasarkan urutan kejadiannya. Narasi juga dapat bersifat fakta atau fiksi. Kurung buka, cerita rekaan, kurung tutup. Narasi yang bersifat fakta antara lain biografi dan autobiografi, sedangkan yang berupa fiksi diantaranya cerpen dan novel.
Ciri-ciri teks berisi tentang cerita, kisah, dan peristiwa tertentu yang menggunakan gaya bahasa raritif. Cerita memiliki alur yang jelas dari awal hingga akhir cerita. Terdapat suatu peristiwa maupun konflik. Kedua, memiliki unsur-unsur pembentuk berupa tema, latar, alur, karakter, dan sudut pandang. Contoh cerita narasi yaitu cerpen, novel, atau kisah inspiratif dari kehidupan seseorang. Yang kedua, wacana deskriptif. Wacana deskripsi adalah salah satu jenis karangan yang melukiskan suatu objek sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, merasakan, mencium, serta imajinatif pada yang dilihat, didengar, dirasakan, dan dicium oleh penulis tentang objek yang dimaksud. Ciri-ciri yang pertama, menggambarkan atau menjelaskan sesuatu. Yang kedua, menjelaskan secara mendetail dan melibatkan panca indera. Yang ketiga, berusaha membuat pembaca dan pendengar merasakan adegan atau peristiwa di dalam teks. Yang keempat, melibatkan panca indera untuk membuat pembaca paham. Dan yang kelima, kalimatnya terfokus pada satu hal sesuai penjelasan. Contoh, saat itu tanggal 26 Januari 2017 pukul 03.30 WIB terdengar suara tangisan sesosok bayi mungil. Tangisan ini diikuti dengan ucapan syukur dari seluruh keluarga. Pada waktu itu telah lahir bayi mungil dengan berat 2,75 kg dan panjang 4,5 cm. Bayi itu terlihat sangat mungil ketika disandingkan dengan bayi-bayi lainnya di ruangan bayi. Dan yang ketiga, wacana eksposisi adalah wacana yang menjelaskan atau memaparkan suatu pokok permasalahan secara global. Wacana eksposisi merupakan wacana yang bertujuan untuk memberitahu, mengupas, mengurai, dan menerangkan sesuatu. Ciri-ciri: menyampaikan informasi secara jelas, singkat, padat, atau baku, bersifat faktual. Contoh, kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu terdiri dari oikos yang artinya rumah tangga dan nomos yang artinya aturan atau hukum. Maka dari itu, pengertian ekonomi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang aktivitas mana dalam lingkup ekonomi, seperti aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang keempat, wacana argumentasi adalah wacana yang berisi ide atau gagasan yang dilengkapi dengan data-data sebagai bukti dan bertujuan untuk meyakinkan pembaca terhadap kebenaran ide dan gagasan. Ciri-ciri: berisi argumen, menggunakan penalaran sehingga landasan berpikir. Contoh, masa pandemi COVID-19 yang tidak kunjung usai. Hadirkan banyak persoalan bahwa sebenarnya pada awal peristiwa banyak pekerja yang dirumahkan. Selain itu, banyak bisnis dan UMKM yang angka kemiskinan yang kian tinggi. Oleh karena itu, banyak orang yang ingin pandemi COVID-19 segera berakhir. Yang kelima, wacana persuasi adalah wacana yang berisi rayuan, ajakan, dan harapan. Wacana persuasi bertujuan untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan sesuatu yang diinginkan. Ciri-ciri: A. Harus menimbulkan kepercayaan kepada pembacanya. B. Persuasi memerlukan data dan fakta. Contoh, jangan golput, gunakan suara Anda. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.